Halo dan selamat datang di Agen Bus Sinarjaya Lebak Bulus. Kali ini kita akan pergi dari Jakarta menuju kota Surabaya. Dan transportasi yang kita pilih kali ini adalah sebuah bis dari PO yang sudah sangat ternama. Apalagi kalau bukan Sinarjaya. Dan kelas yang saya pilih kali ini adalah Suite Class Family, di mana menurut kebanyakan orang, kelas ini adalah kelas yang tanggung. Mengingat lebih mahal 80.000 dari kelas eksekutif dan lebih murah 80.000 dari Suite Class biasa. Jadi hal itulah yang membuat saya penasaran sehingga akhirnya pilihan jatuh ke kelas ini. Jadi seperti apa sih rasanya? Silahkan simak videonya sampai habis. Perjalanan kita mulai dari agen Lebak Bulus. Pukul 4 sore saya telah mencetak tiket yang sebelumnya sudah saya beli secara online di Redbus dengan harga 390.000. Nah, untuk agen Sinarjaya Lebak Bulus ini lokasinya sangat strategis, yaitu ada di Jalan Lebak Bulus nomor 45 Jakarta Selatan. Tempatnya nggak terlalu jauh dari halte Transjakarta dan MRT Lebak Bulus. Di sini, walaupun armada sudah tersedia, kita nggak diizinin masuk nih, sampai ada panggilan khusus melalui pengeras suara. Nanti nama kita akan disebut sesuai dengan bodi yang akan kita naikin. Dan ini adalah bus yang akan kita naikin. Bus dengan sasis Hino dan dibalut bodi Laksana SR3. Oh iya, mengingat tempat duduk kita sempit, sebaiknya jika kalian membawa tas berukuran besar, bisa kalian simpan di bagasi bawah, karena di atas tidak ada tempat penyimpanan yang besar. Jadi akan membuat sangat sempit dan tidak nyaman. Sebelum masuk, kita dipersilakan mengambil plastik dan kita akan melepas alas kaki kita dan memasukkannya ke dalam plastik tersebut, karena di dalam armada ini kita dilarang menggunakan alas kaki apapun. Kesan pertama ketika saya masuk di sini, saya merasa aisle atau lorongnya ini sangat sempit. Padahal ukuran badan saya nggak terlalu gemuk, tapi saya ngerasa sempit banget. Gimana ya duduk di atas? Di belakang sana ada toilet dan kita dapat kursi di bagian atas nih. Untuk naiknya kita disediakan pijakan. Kalau kalian membawa orang tua atau kalian berbadan besar, lebih baik memilih di bawah karena agak sulit juga naik di sini. Tinggi saya 172 cm, kaki saya bisa selonjoran, tapi bagian jari saya mentok ke bagian atas ini. Dan ini bikin gak nyaman banget, dimana saya harus miringin kaki saya selama perjalanan kalau mau selonjoran. Untuk fasilitasnya di sini ada cup holder, ada 2 buah dan ada konsol kecil untuk menyimpan barang. Hati-hati ya kalau nyimpan barang berharga, jangan di sini. Lebih baik kalian kantongin atau taruh di tas kalian. Dan di bagian depan ini tidak ada avot, hanya ada peringatan biasa. Fasilitas lain yang disediakan bus ini diantara lain adalah bantal dan 1 buah selimut yang akan melindungi kita dari dinginnya malam. Dan gak ketinggalan juga nih, bis ini sudah dilengkapi dengan tirai atau gorden di setiap bangku, sehingga jika kita tutup, maka akan menambah kenyamanan serta keamanan selama dalam perjalanan. Wah, ini keren banget sih Sinarjaya. Untuk bangkunya sendiri bisa kita reclining sampai cukup rebah. Kalau rebah begini nyaman banget. Tapi kalau kita duduk tegak, kepala kita mentok ke bagian atas. Fasilitas lainnya adalah di sini ada power outlet yang bisa kalian gunakan untuk charge handphone kalian. Di sini ada 2 buah dan dua-duanya berfungsi dengan baik. Lanjut ke belakang, di sini ada 2 buah kisi AC yang bisa kalian buka tutup dan putar. Untuk AC-nya sangat dingin. Dan di bagian belakangnya lagi ada lampu baca yang warnanya putih seperti ini, cukup terang banget. Nah, ini yang bedain Suite Class Family dengan Suite Class biasa, di mana bagian kanannya bangkunya itu ada 2. Kalian jangan coba-coba milih ini kalau sendiri ya. Bus pun diberangkatkan dari agen Lebak Bulus pukul 5:12 sore. Nah, bus ini telat 12 menit bukan karena operator yang akan, tetapi ada penumpang yang datangnya telat. Kalau nggak ada penumpang datangnya telat, bus ini akan diberangkatkan sesuai dengan jadwal yang tertera di tiket. Jadi ini bukan salah operator, melainkan ada yang telat aja. Penumpang yang naik dari agen Lebak Bulus ini sangat sedikit, jadi bisnya ketika jalan sangat kosong. Saya pun penasaran, pengen tahu gimana sih rasanya kalau duduk di bawah, dan ternyata view-nya lebih baik di bawah. Jadi saya saranin kalau kalian mau nyoba naik bis ini, lebih baik pilih kursi 1 bagian bawah. Ini view-nya keren banget. Jika kalian pergi sendiri, sebaiknya jangan beli tiket di bangku 2 ini. Karena kalau kalian ketemu lawan jenis bakal repot urusannya. Ditambah lagi kalau kalian duduk di bagian kanan dan tiba-tiba ingin ke toilet, kalian harus ngelangkain orang. Dan itu bener-bener gak nyaman banget. Lepas agen Lebak Bulus, bus pun langsung masuk ke Tol Jor menuju Kampung Rambutan. Nah, di sini saya ingin ngejelasin nih. Saya ingin jelasin kesan pertama saya naik bis ini. Bis ini menurut saya sangat nyaman. Bantingannya sangat lembut, pembawaan mobilnya sangat tenang, dan di kabin saya nggak dengar suara kendaraan dari luar. Hanya saja jika ada klakson baru terdengar masuk.
karena saya duduk di bagian tengah, saya pun nggak mendengar suara mesin atau roda. Satu lagi nih yang jadi nilai plus. Bis ini selama perjalanan, kru yang bertugas tidak ada yang memutar musik, sehingga semakin menambah kenyamanan para penumpang. Pukul 5:40, bus memasuki terminal Kampung Rambutan. Di sini, bus menaikkan penumpang cukup banyak. Bagi kalian yang tinggal di sekitar Kampung Rambutan, kalian bisa naik dari sini juga. Atau kalau kalian emang mau naik dari sini, banyak kok opsi untuk ke terminal Kampung Rambutan. Ada mulai dari Jaklingko Mikrotrans, Transjakarta Metrotrans, ada koridor 7, 7A, 7B, 7E. Pokoknya banyak banget. Bahkan LRT pun sudah terintegrasi dengan terminal ini. Jadi gampang banget. Lalu bis hanya berhenti sekitar kurang lebih 10 menit dan melanjutkan perjalanan untuk menuju terminal Pulau Gebang. Setelah kurang lebih 25 menit perjalanan, bus pun memasuki terminal Pulau Gebang pada pukul 6.20. Di sini bus menaikkan penumpang dan berhenti cukup lama. Nah, di sini ada yang unik nih, karena di bangku 2 ada penumpang pria dan wanita yang harus duduk bersebelahan. Akan tetapi, kru pun bertindak dengan cepat dan langsung memberikan solusi terbaik untuk kedua penumpang tersebut. Masalah pun langsung terselesaikan dengan cepat. Pokoknya, salut deh sama kesigapan kru yang selalu melayani dengan cepat dan ramah. Nomor 25 itu kan batal. 22 udah naik ke 22. 22 sama 24 Pak. 25. 25 batal. 22. Gua enggak ada. Kira nomor 25. Oke. Kalau nomornya 17 sama 19, 27 sama 29. Setelah lepas dari terminal Pulau Gebang, bus pun kembali berhenti di Agen Bekasi Timur pada pukul 7.05. Di sini mengangkat beberapa penumpang dan lanjut jalan. Lalu, bus pun kembali berhenti di KM 19 pada pukul 7.15 untuk menaikkan beberapa penumpang, checkpoint, dan bus pun melakukan pengisian bahan bakar. Kita juga dipersilakan nih kalau mau turun ingin ke toilet atau membeli keperluan seperti minum atau snack-snack lainnya. Itu dipersilakan sama kru. Tapi jangan kelamaan juga, takutnya kalian ditinggal. Bus lanjut jalan dan suasana syahdu ini bikin saya ngantuk. Saya pun tertidur dan ketika bangun, bus sudah masuk rumah makan pada pukul 9:55. Di sini bus berhenti kurang lebih 40 menitan, kita dipersilakan makan. Dan untuk servis makannya, ini dia nih, nasi, ayam, bihun, dan sayur. Tapi ada yang unik, karena kita suite class, ruangannya itu dipisah. Tapi yang ngebedain cuma ruangan doang, untuk menunya sama aja. Dan untuk musolanya, saya salut nih, bersih banget dan nyaman untuk ibadah. Oh iya, tadi sebelum turun juga kita diberikan sendal, jadi kita nggak usah repot-repot ngeluarin alas kaki kita yang udah kita plastikin tadi. Dan pukul 10.38, penumpang dipersilakan masuk armada. Seperti biasa, sebelum keluar rumah makan, bus pun melakukan checkpoint supaya nggak ada penumpang yang ketinggalan. Pada pukul 10.41, armada melanjutkan perjalanan dari rumah makan dan meninggalkan rumah makan. Saya di sini iseng lihat Google Map. Saya cek untuk sampai di Bungurasi, perkiraan tiba itu pukul 6:20-an atau 30-an. Akankah sama? Kita lihat nanti. Lepas dari rumah makan, perut kenyang, suasana di dalam tenang, bisnya nyaman, AC-nya dingin, ada selimut. Ini paling cocok, tutup tirai dua-duanya, lalu tidur. Oke, selamat menikmati perjalanan. Saya mau tidur dulu ya. Karena busnya nyaman banget, nggak kerasa tiba-tiba matahari udah nyorot aja nih. Saya cek HP ternyata udah jam 5:52. Dan begitu pun saya lihat di Google Map ternyata bus baru sampai di Kabupaten Jombang. Perkiraan tiba kemungkinan ya 30 menitan lagi lah. Oke, kita lanjut lagi jalan.
Akhirnya pukul 6:45 bus pun masuk terminal Bungurasi. Nggak beda jauh sama Google Maps semalam yang saya cek ya. Ya wajar aja sih karena bus pun sempat nurunin beberapa penumpang di beberapa tempat, jadi wajar aja. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton sampai di sini. Saya minta tolong bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak.